Ruang isolasi di RSD Idaman Kota Banjarbaru kembali diisi oleh para pasien terkonfirmasi COVID-19. Total, ada 25 pasien yang saat ini sedang menjalani perawatan, 10 diantaranya sudah dinyatakan positif terkonfirmasi. Sementara 15 pasien lainnya masih menunggu hasil swab tes keluar. Terisinya setengah dari kapasitas ruang isolasi di RSD Idaman ini dampak lonjakan kasus sejak awal November lalu, dengan penambahan kasus tertinggi mencapai 32 pasien dalam sehari. Para pasien yang dirawat tidak hanya dari Kota Banjarbaru, melainkan juga dari Kabupaten Banjar, Tanah Laut hingga Hulu Sungai Selatan. Kepala Seksi Pelayanan Medik pada RSD Idaman Banjarbaru Siti Ningsi mengaku, sebelumnya sempat terjadi penurunan pada Agustus sampai Oktober. Hanya ada penambahan sekitar 10 pasien setiap harinya. Namun kini justru merasa seperti kembali pada puncak lonjakan kasus COVID-19 yang berlangsung Juni hingga Juli lalu, di mana hampir setiap harinya ada pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Untuk bulan Desember ini saja, saat ini tercatat 6 pasien COVID meninggal dunia. Hari ini itu posisinya ada 23 pasien isolasi yang dirawat. Plus di IGD ada 2 orang, jadi ada 25 hari ini yang dirawat di ruang isolasi yang disuspek COVID. Ada yang 10 yang sudah terkonfirmasi, sisanya masih menunggu hasil swab. Sepertinya sama dengan bulan itu ya. Jadi kami ini merasa seperti kembali ke bulan Juni nih ceritanya. Juni atau Juli yang puncak-puncaknya itu. Sepertinya kembali ke situ. Hampir setiap hari ada yang meninggal, kemudian datang ke IGD dalam keadaan berat. Kalau bulan September, Oktober tuh kita relatif santai. ICU kita paling isinya 1. Dan yang meninggal ya cuman ada 5 sebulan, berarti artinya anggap aja berarti per berapa hari itu, per 6 hari baru ada yang meninggal 1. Kalau bulan Desember ini sampai tanggal sekarang sudah ada 6 yang meninggal. Sementara itu, Kadinkes Kota Banjarbaru Rizana Mirza mengatakan, peningkatan kasus virus corona di Kota Idaman ini salah satunya dampak dari libur panjang yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dirinya mengimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan karena kebanyakan penularan saat ini terjadi di lingkungan rumah tangga. Satunya adalah dampak dari libur panjang yang lalu ya. Jadi libur panjang ini tidak langsung kita rasakan 1 minggu atau 2 minggu, bahkan 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, karena orang yang sudah terkonfirmasi positif ya, dia di rumah dan terjadi penularan di rumah. Nah itu yang perlu kita antisipasi. Nah susah kita laksanakan, tapi marilah kita sama-sama warga masyarakat untuk menghindar kerumunan karena ini potensi sekali untuk penularan. Kemarin kita melakukan pilkada ya. Kemudian nanti ada libur panjang 24, 25, 26 sampai hari Minggu dan sebagainya. Ini juga ada potensi ya. Kita harus waspada ya. Kita harus hati-hati menghindari terjadinya kerumunan tersebut. Kayaknya sekarang terpencar juga klaster ini ya. Kita perkantoran juga nggak terjadi. Yang jelas itu kadang-kadang di rumah itu kadang-kadang ada 2 orang, ada 3 orang ya. Karena mungkin ada yang 1 kena positif, mungkin di rumah nggak sadar OTG, menularkan kepada orang tuanya, menularkan kepada yang lainnya. Berdasarkan data dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru per 15 Desember, jumlah kasus terkonfirmasi sudah mencapai 1.493 pasien. 21 diantaranya masih dalam perawatan. 1.260 dinyatakan sembuh, serta 63 lainnya meninggal dunia. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, Hukatpu, Banua TV.com melaporkan.